Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Riko Arando Prasetyo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai syirkah. Apakah teman-teman tahu apa itu syirkah? Syirkah secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-ikhtilah yang artinya adalah campur atau percampuran. Istilah percampuran di sini mengandung pengertian pada seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Sedangkan syirkah secara istilah yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberi kontribusi yaitu berupa dana atau pekerjaan dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Lantas bagaimana dasar hukum syirkah? Pada dasarnya, hukum syirkah adalah mubah atau boleh. Hal ini ditunjukkan oleh dibiarkannya praktik syirkah oleh baginda Rasulullah SAW yang dilakukan oleh masyarakat Islam pada saat itu. Syirkah mempunyai landasan hukum yang kuat, baik dari Al-Quran maupun dari Al-Sunnah. Dasar hukum syirkah dalam Al-Quran ditunjukkan dalam firman Allah yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat ke-12, yang artinya mereka berkongsi untuk mendapatkan bagian sepertiga. Dan terdapat dalam firman Allah yang tercantum dalam surah Sad ayat ke-24, yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Dasar hukum syirkah dalam As-Sunnah yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah yang dirofakkan kepada Nabi SAW bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu. Selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila seseorang mengkhianatinya. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim yang mensahihkan sanadnya. Rukun syirkah. Rukun syirkah adalah sesuatu yang harus ada ketika syirkah itu berlangsung. Ada beberapa perbedaan pendapat terkait rukun syirkah ini. Pendapat yang pertama yaitu adalah menurut ulama Hanafiyah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun syirkah hanya ada dua, yaitu ijab atau ungkapan penawaran melakukan perserikatan, dan qabul atau ungkapan penerimaan perserikatan. Istilah ijab dan qabul sering disebut juga dengan serah terima. Dan pendapat yang kedua yaitu menurut Abdurrahman Al-Jaziri dan jumhur ulama. Menurut mereka, rukun syirkah meliputi dua orang yang berserikat, sigot dan objek syirkah. Syarat syirkah. Adapun syarat syirkah merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakannya syirkah. Jika syirkah tidak terwujud, maka transaksi akan batal. Menurut ulama Hanafiyah, syarat-syarat syirkah terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, syarat yang berkaitan dengan semua bentuk syirkah, baik harta maupun lainnya. Yang kedua, syarat yang terkait dengan harta atau mal. Yang ketiga, syarat yang terkait dengan syirkah mufawadah, yaitu yang pertama, syarat yang berkaitan dengan semua bentuk syirkah, baik harta maupun lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu yang pertama, berkaitan dengan benda yang diakadkan atau ditransaksikan, yaitu harus berupa benda yang dapat diterima sebagai perwakilan. Dan persyaratan yang kedua, yaitu berkaitan dengan keuntungan. Pembagiannya, dalam hal ini, pembagiannya harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setengah atau sepertiga. Syarat yang kedua yaitu adalah syarat yang terkait dengan harta atau mal. Syarat yang harus dipenuhi yaitu pertama, modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran yang sah, seperti rial, rupiah, dan dolar. Syarat yang kedua adalah adanya pokok harta
atau modal ketika akad berlangsung, baik jumlahnya sama atau berbeda. Syarat yang ketiga yaitu syarat yang terkait dengan syirkah mufawadah, yaitu pertama, model pokok harus sama. Kedua, orang yang bersyirkah yaitu ahli kafalah. Ketiga, objek akad disyaratkan syirkah umum, yaitu semua macam jual beli atau perdagangan. Selain syarat-syarat di atas, ada beberapa syarat lain yang harus dipenuhi dalam syirkah. Menurut Idris Ahmad, syarat tersebut meliputi: pertama, mengungkapkan kata yang menunjukkan izin anggota yang berserikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu. Kedua, anggota serikat saling mempercayai, sebab masing-masing mereka merupakan wakil yang lainnya. Ketiga, mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berbentuk mata uang atau yang lainnya. Macam-macam syirkah. Macam-macam syirkah di sini dibagi menjadi dua, yaitu syirkah amlak dan syirkah ukut. Syirkah amlak yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad. Syirkah amlak ini terbagi menjadi dua macam, yaitu syirkah ikhtari atau sukarela, yaitu kerjasama yang muncul karena adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu, seperti apabila seorang membeli, berwasiat, atau mengibahkan sesuatu kepada dua orang lain dan mereka menerimanya. Maka dua orang sebagai penerima barang tersebut telah bersyirkah dalam hak milik. Dan yang kedua yaitu adalah syirkah isbari atau paksaan, yaitu syirkah yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan didasarkan atas perbuatan keduanya. Misalnya ada dua orang yang menerima warisan, maka dua orang tersebut telah bersyirkah dalam hak milik. Dan jenis syirkah yang kedua yaitu adalah syirkah ukut. Syirkah ukut sendiri adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha, baik barang maupun jasa, dan pembagian keuntungannya. Adapun secara umum, menurut ulama fikih, syirkah ukut terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah syirkah inan. Syirkah inan adalah suatu syirkah yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, yang masing-masing pihak memberi kontribusi kerja dan modal yang sama. Yang kedua adalah syirkah abdan. Syirkah abdan adalah syirkah antara dua belah pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak hanya memberikan kontribusi kerja tanpa kontribusi modal dan keuntungannya dibagi menurut kesepakatan bersama. Yang ketiga, syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah syirkah antara dua belah pihak, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi kerja dengan pihak ketiga yang memberikan modal dan keuntungannya dibagi menurut kesepakatan di antara mereka. Dan yang keempat adalah syirkah mufawadah. Syirkah mufawadah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak yang terlibat harus menyertakan modal yang sama. Mereka juga harus ikut mengelola modal dengan volume dan intensitas kerja yang sama, resiko ditanggung bersama, dan pembagian modal juga harus sama. Hal yang membatalkan syirkah. Menurut Ahmad Azhar Basir, terdapat 6 penyebab utama berakhirnya syirkah yang telah diakadkan oleh pihak-pihak yang melakukan syirkah, yaitu pertama, salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya. Hal ini dikarenakan syirkah adalah akad yang terjadi atas rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada keharusan untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Maka hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak. Yang kedua, salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasarruf atau keahlian dalam mengelola harta, baik karena gila atau sebab yang lainnya. Penyebab yang ketiga yaitu salah satu pihak meninggal dunia. Tetapi jika yang bersyirkah lebih dari 2 orang, maka yang batal hanyalah orang yang meninggal dunia saja. Syirkah berjalan terus bagi anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris yang meninggal menghendaki turut serta dalam syirkah tersebut, maka akan dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan. Penyebab yang keempat adalah salah satu pihak berada di bawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya. Penyebab yang kelima adalah salah satu pihak jatuh bangkrut,
yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah bahwa keadaan bangkrut tidak membatalkan perjanjian syirkah. Dan penyebab terakhir yang membatalkan syirkah yaitu adalah modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Dalam hal ini, apabila modal tersebut lenyap sebelum terjadi pencampuran harta hingga dapat dipisah-pisahkan lagi, maka hal tersebut akan mengganggu pemilik modal itu sendiri. Namun, apabila harta lenyap setelah terjadi pencampuran yang tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, maka hal tersebut akan menjadi resiko bersama. Dan apabila masih ada sisa modal, maka syirkah masih dapat berlangsung dengan sisa kekayaan yang masih ada. Adapun pertanyaan dan jawaban seputar masalah syirkah, yaitu pertama adalah bagaimana hukum syar'i seorang pelaku usaha yang melakukan kerjasama mudharabah dengan beberapa pemodal. Misalnya saja, pelaku usaha diserahi uang untuk mengelola usaha, dan setelah sistem usaha itu berjalan lancar dan bisa berjalan tanpa kehadiran terus-menerus si pelaku usaha, maka si pelaku usaha mencari pemodal lain untuk menjalin kerjasama mudharabah juga dengan bidang usaha yang sama di wilayah lain atau bidang usaha yang sama sekali berbeda dengan bidang usaha sebelumnya. Terkait permasalahan tersebut, hal itu tergantung dari akadnya, apakah akan merugikan salah satu pihak atau tidak. Apabila akad bagi hasil dari pihak yang kedua tidak mengganggu jalannya usaha dengan pihak yang pertama, insya Allah hal tersebut diperbolehkan. Akan tetapi, bila akad bagi hasil dengan pihak yang kedua mengganggu atau mempengaruhi kelancaran jalannya usaha dengan pihak yang pertama, maka tidak dibenarkan untuk menjalin akad bagi hasil dengan pihak yang kedua. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Tidak dibenarkan untuk merugikan orang lain dan tidak dibenarkan untuk membalas orang lain dengan yang lebih merugikan dibanding perbuatannya. Hadis riwayat Al-Hakim dan oleh Albani dinyatakan sebagai hadis sahih. Dan pertanyaan yang kedua, apakah sistem syirkah dapat mengatasi sistem riba di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita telusuri dua elemen penting yang membedakan sistem syirkah dengan sistem kerjasama lainnya. Elemen penting yang pertama adalah terkait dengan jaminan. Pemodal yang telah mempercayakan seluruh asetnya kepada pemilik bisnis tidak boleh meminta uang jaminan atau uang ganti ketika suatu saat bisnisnya mengalami kerugian atau defisit. Maksudnya, sistem syirkah ini tidak mengenal utang atau segala sesuatu yang mengandung unsur utang di dalamnya. Elemen penting yang kedua dari sistem syirkah adalah bahwa pemodal juga tidak boleh ikut campur dalam urusan bisnis, seperti aktivitas operasionalnya, catatan pembukuannya, manajemen keuangannya, ataupun pengelolaan karyawan dan pesanannya. Mereka hanya diperbolehkan untuk memberikan saran, kritik, dan rekomendasi untuk melanggengkan keberlangsungan bisnis yang mereka jalin. Kedua elemen penting ini membuat syirkah sebagai sistem kerjasama bisnis yang bisa dikatakan bersih dari riba. Transparansi dalam hal pengelolaan bisnis dan keuangan menjadikannya sebagai sistem kerjasama yang menghindari hal-hal yang sifatnya keruh atau tidak jelas antara si pemodal dan pengelola bisnis. Namun begitu, di antara sistem-sistem kerjasama lain yang juga sedang berkembang selain syirkah, maka bisa diprediksikan sistem ini akan berjalan dengan lambat. Mengapa demikian? Dilansir dari Mebiso, salah satu alasan calon pebisnis ragu-ragu memulai bisnisnya, khususnya di tahun 2019 adalah ketakut kehilangan uang atau modalnya di awal. Ketakutan ini disertai dengan kenyataan bahwa masih banyak pemodal Indonesia yang belum akrab dengan sistem syirkah dan memilih untuk menjalin kerjasama yang sifatnya non-syariah. Maksudnya, baik pebisnis baru dan pemodal merasa bahwa sistem kerjasama syariah ini bukanlah pilihan utama untuk membangun sebuah bisnis. Keterkaitan sistem kerjasama bisnis dan agama sepertinya masih belum dilirik banyak pihak, dan banyak pihak-pihak yang perlu dipahamkan terlebih dahulu terkait sistem syirkah ini.
Karena kalau tidak, sistem ini akan tetap kalah saing dengan sistem kerjasama non-syariah lainnya. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil berdasarkan pembahasan kita kali ini, yaitu syirkah merupakan suatu akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membangun suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Hukum melakukan syirkah sendiri adalah mubah atau boleh. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat ke-12 dan surat Sad ayat ke-24 serta hadis baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Hakim. Akad syirkah akan batal apabila terjadi hal-hal seperti salah satu pihak membatalkannya, salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasaruf, salah satu pihak meninggal dunia, salah satu pihak berada di bawah pengampunan, salah satu pihak mengalami kebangkrutan, dan modal anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah.